Hai, gue Indra dan sekarang gue bikin video di depan backdrop yang glitter-glitter gitu. Ini kerjaan bini gue. Actually this is my random vlog. Gue ingin sedikit lebih santai di sini ngomongnya. Jadi pasang kemarin gue nggak terlalu fast bikin video di YouTube itu karena gue lagi mau mempersiapkan bahwa bulan depan gue pindah rumah. Nggak jauh dari sini tempatnya, tapi semua barang-barang di sini harus gue pindahin biar productivity gue di sana gitu. Jadi sekarang nih gue masih bolak-balik ke sini dan ya wow. I'm gonna miss this room, guys. Ruangan ini tuh dari zaman gue masih sekolah, anjay sekolah. Ini ada Mas Bayu. Mas Bayu. Hai. Hai. Aduh! Ini ada Mas Chris, nggak kelihatan, dia lagi bantuin Mas Bayu bikin CV. Dan ya, ini beberapa staff-staff udah tuh. Ini kalau udah begini nih kecampurnya sama apa-apa properti dia nggak masalah. Jadi mungkin nanti di tempat baru gue bikinin studio mungkin untuk gua sama Winda juga kalau misalnya dia emang pengen shoot video atau photoshoot segala macem. Itu juga lighting juga harus gue bawa dan ya sedih. Maksudnya apa ya, dari zaman iCascus, mungkin ada yang masih ingat iCascus itu nama channel iDevice. Sebelum iDevice itu 4 tahun ya, 4 tahun lalu gue bikin video soal jailbreak, video soal review apa segala macem di sini channelnya itu di ruangan ini gitu. Jadi ruangan ini udah menjadi sebuah saksi bisu asik untuk gue memulai review mengenai Apple produk dan sebagainya. Ya, I'm gonna miss this room. Gue nggak tahu ya planning, karena yang tinggal di tempat ini nanti adalah abang gue. Nggak tahu dia akan menyulap ruangan ini menjadi apa, entah itu buat pangkalan militer atau I don't know, terserah. Dan ya mungkin gue nanti akan bikin vlog pada saat gue renov rumah yang baru, mungkin pada saat pindahan juga, mungkin buat sedikit dokumentari segala macem. Tapi pastinya nggak pakai clickbait kok. Maksudnya video terheboh tahun 2020 akhirnya gue kebeli rumah 40 miliar dan lihat apa yang terjadi. Ntar judulnya gue kasih kayak gitu biar banyak yang nonton deh. Ya mungkin nanti gue akan bikin progress vlognya sampai building setup gue yang baru kayak gimana untuk kedepannya gue bikin video room tour. Kalian mau kemana? Mau ke Click Corner. Oh, kita Click Corner. Saya mau ngapain sih meter-meter gini? Iya, lu kayak ini ah. Oke, kita mau move dulu ke Click Corner, so oke. Jadi apa sih Click Corner itu? Jadi Click Corner itu adalah usaha baru gue dengan tim, dan this is like my dream business karena gue suka banget musik dan kita akhirnya buka sebuah cafe kecil-kecilan yang dimana nuansa musiknya tuh tetap strong gitu. So ini lokasinya di Bintaro. Kita ada live music tiap Rabu malam dan malam Minggu. Ini nggak cuma hanya sekedar cafe buat kedai kopi. Di sini juga ada studio recording, ada juga untuk music store-nya, ada juga untuk studio rentalnya, nonton bola bareng. Kayak ini lebih ke community cafe konsepnya. Ini dari depan kayak gini. Di sebelahnya ada tempat taman bermain gitu, asik banget buat anak-anak. Wih, good place. Entry-nya, wow. Ngapain, Bay? Demam Mobile Legend, fan glory lah. Ini mah grafiknya jelek. Ntar tunggu fan glory 5 versus 5 baru. Ini baristanya Mas Chris yang tadi. Hai. Tiberi Gayo. Tiberi Gayo ya. Di Aceh, pemenang kopi terbaik dunia tahun lalu. Oh, oke. Jalan kayak gini. Recording di atas dan studio rentalnya di sini. Nyala belum ya? Gue nggak bawa kuncinya. I show you guys later. Dan ya,
So karena tadi baterainya lowbat, jadi gue cut dan sekarang gue udah di rumah. Sekarang gue mau ngomongin soal iOS 10.3.3 ya. 10.3.3 itu kemarin baru dirilis oleh Apple dan katanya itu adalah iOS terakhir, iOS 10 terakhir. Nah kita udah prepare untuk iOS 11. Dan yang paling menyedihkan adalah iOS 10.3.3 itu adalah iOS terakhir untuk iPhone 5. Serius? Serius? Jadi Tadi nggak bisa iPhone 5 cuma pakai 10 doang. iya, iPhone 5 maksimalnya di iOS 10 doang dan itu di 10.3.3 dan itu pun udah asma, nge-lag. Lemot gitu. Ya lemot. Tapi emang selalu begitu. Ini udah dari zaman iPhone 2G, 3G, 3GS, 4 pasti ada retirement date-nya. So yang gue bilang di video kemarin bahwa tahun ini yang terakhir, paling terakhir itu adalah minimum iPhone 5s. Sedihnya tuh karena menurut gue iPhone 5 tuh iPhone favorit gue kalau desainnya. Apalagi yang warna black slate, itu warna iPhone terlaki yang pernah gue lihat walaupun gampang lecet. Silahkan komen di bawah buat kalian yang pernah pakai iPhone 5 Black Slate atau mungkin sampai saat ini masih pakai. Jadi karena emang dia warnanya Black Slate dan finishingnya seperti itu dan gampang lecet, jadi Apple mengganti dengan warna Space Gray di iPhone 5s gitu. Jadi warna Space Gray itu dari iPhone 5s sebenarnya. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya iPhone 6 Gray atau Space Gray, iPhone 6s Space Gray. So, gue udah ada iPhone 5 di sini. Dan mungkin di video kali ini gue sekalian upgrade ke 10.3.3 dan gue mungkin akan memberikan review singkat nge-lag enggaknya, terus apakah nggak jauh beda dengan OS sebelumnya karena sekarang ini di 10.3.2 ya. So posisi baterai sekarang 80%. Gue update dulu via OTA. Jangan ditiru ya, kalau bisa kalian backup dulu iPhone-nya ke laptop. Untuk yang nggak tahu cara backup iPhone ke laptop itu biasanya gue pakai iPhone Box untuk Windows, untuk Mac juga ada. Kalian download aja tuh di situ buat nge-backup, enak banget backup manual. Jadi gue backupnya nggak lewat iTunes karena yang gue pengen adalah fresh restore. Jadi pas restore itu pilihnya set as new. Jadi iPhone-nya tuh fresh banget. Kalau update-nya OTA atau over the air itu kita cuma mendownload patch-nya, nggak fresh gitu. Jadi nggak balik ke factory setting gitu. Karena di sini gue cuma pengen lihat bagaimana perubahannya, so gue akan langsung update OTA di sini. OTA itu over the air, jadi update OS-nya langsung dari iPhone. Ini ya, iOS 10.3.3 dan ini 57 MB. Jadi ini yang di download itu hanya patch-nya ya, jadi hanya perubahannya. Kalau misalnya kita naik OS-nya lewat iTunes, mungkin tuh size OS-nya akan 2 GB, 3 GB gitu. Jadi kayak ganti oli aja gitu. Kalau OTA tuh nambahin oli doang gitu. Dan yang pastinya lebih fresh kalau misalnya oli yang lama keluarin dulu terus masukin oli yang baru lagi gitu. If you know what I mean, download firmware terlebih dulu di ipsw.me baru di restore manual. Kalau misalnya kalian kebingungan, kalian bisa search di YouTube cara restore iPhone. Gue udah bikin videonya di situ. Semoga kalian ketemu. Download and install. So karena semalam gue pas lagi update OTA itu udah ketiduran, jadi pas gue bangun tidur OS-nya sudah selesai di update. Sebenarnya nggak ada beda sama sekali di 10.3.3 ini. Oke, I show you. Dia udah 10.3.3 dan ya emang nggak ada beda sama sekali di sini. Apple tuh cuma bug fix sama security improvement aja. Sebenarnya yang gue suka dari Apple itu adalah walaupun perangkat ini menurut gue udah nggak memadai, tapi tetap masih bisa dioperasikan dengan baik gitu. Kalau dibilang lag banget sih enggak. Cuman kalau misalnya lu abis megang iPhone 5s, megang iPhone 6, 6s, apalagi 7 atau 7 Plus di iOS 10, terus bandingin dengan iPhone 5 itu aduh, rasanya gimana gitu. Tapi tetap masih bisa dioperasikan gitu. Ini yang gue suka dari Apple gitu. Karena iOS-nya yang stabil, jadi walaupun spesifikasinya dia udah mentok banget dengan minimum requirement iOS 10, seakan-akan ini tuh masih mampu gitu. Padahal menurut gue ini udah asma gitu. Udah emang agak berat dikit sih. Agak berat dikit cuman masih oke lah. So jadi buat yang belum tahu bahwa yang terjadi pada di iOS 10 itu adalah yang dimana Apple sangat cepat nge-update untuk OS
OS-nya. Jadi ada sedikit balap-balapan antara developer jailbreak dengan OS yang dikeluarkan oleh Apple. Dan sepertinya OS 10.3.3 ini adalah versi final untuk security improvement dari si Apple tersebut. Jadi begitu dulu aja untuk video ini. Gue nggak tahu ini video apa karena kalau misalnya kalian menyukai video seperti ini, daily life gua, silahkan komen di bawah. Iya, kita ketemu di video review berikutnya atau video tech vlog berikutnya. Goodbye guys. Pindah. Halo, ambulan. Iya, pesen ini aqua galon 2. Ya. Oke, ya makasih ambulan.